Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan bagi kita semua, kenikmatan bagi kita semua sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini di Thalabul Ilmi dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh calon gubernur angkatan 9. Saya Muhammad SPD dan Pak Irfan Rahman Firdaus SPDI yang sudah didampingi oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Sulkiah MPD. Mudah-mudahan rangkaian kegiatan ini membuat kita merubah paradigma yang apa yang kita laksanakan selama ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat dari beliau sehingga kita bersama-sama masuk surga. Amin. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Ibu Kepala Sekolah MPD, Ibu Kepala Sekolah Sulkiah MPD, yang kami hormati rekan saya jadi angkatan 9 Bapak Irfan Rahman Firdaus SPDI, saya sendiri Ibu Marif SPD, dan teman-teman semua rekan guru dan pegawai yang ada di lingkungan sekolah ini SMP Idealiza. Izinkan kami selaku calon guru penggerak angkatan ke-9 memberikan diseminasi ya. Dalam hal ini kami mempunyai tujuan yang pertama adalah bagaimana kita merubah paradigma kita. Salah satunya adalah merubah budaya positif. Insya Allah seperti apa budaya positif itu, karena memang apa yang kita lakukan selama ini, apa yang kita atau perilaku kita yang selama ini yang kita lakukan selama ini akan menjadi kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas yang nantinya menjadi pembiasaan. Setelah pembiasaan itu nanti mendapatkan dan akan merujuk menjadi budaya positif. Jadi baik buruknya kita, baik buruknya sekolah kita itu tergantung dari perilaku kita. Jadi ini sebagai refleksi bagi saya pribadi dan refleksi bagi teman-teman dan refleksi untuk sekolah ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini memberikan informasi ataupun
gambar ataupun mudah-mudahan diimplementasikan di kemudian hari. Baiklah Bapak Ibu sekalian, izinkan kami membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tilawah bersama, dan yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Siti MPD, dan kemudian yang keempat adalah penutup pembukaan, dan terakhir adalah pemaparan materi yang disampaikan oleh calon guru bintara angkatan 9. Baiklah, pertama susunan acara pertama, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita tilawah bersama surat Al-Duha. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan telah kita baca, semoga kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Siti MPD, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ting-ting makan kopang. Menjawab salam yang penting kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Salat dan salam kita sanjungkan kepada kedua kita, Nabi Muhammad. Apa kabar Bapak Ibu hebat? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Sikap positif yang juga harus ada dan budaya di kita. Selain nanti banyak sekali budaya-budaya positif yang lainnya yang bisa meningkatkan profesionalitas kerja kita, terutama kedisiplinan. Tentu selama ini ketika kita sudah menerapkan kepada anak-anak kita tentang reward dan punishment, apakah itu juga sudah tepat yang kita lakukan atau harusnya seperti apa? Dalam kurikulum Merdeka ini kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita, terutama dengan dua hal tadi, tentang reward dan punishment. Dan atau betulkah atau sudah tepatkah kita melakukan hal itu? Lalu bagaimana ketika kita mendapati anak-anak kita atau mungkin bahkan kita sendiri misalnya yang telah masuk ke kelas, kita sering memberikan punishment kepada anak-anak kita ketika terlambat masuk. Apakah kita juga mendapatkan punishment ketika kita melakukan hal itu? Atau ketika juga kita telat, baik telat masuk ataupun telat datang ke sekolah? Artinya budaya ini harus menjadi spirit untuk semua warga sekolah. Bukan hanya yang menjadi sasaran adalah anak-anak kita atau para peserta didik kita, tetapi insya Allah semua kita, terutama kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Dan mulai sebelum kita tutup, kita yel-yel SMP Talizan 1, 2, 3. Yayasan Alisa Berkeren, kami keren, kami keren, 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 keren. Kami keren, kami keren, 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 keren. Menyapa dengan tulus hati untuk memilih generasi robbani. Dengan tekad kuat dan selalu semangat menuju bahagia dunia akhirat, menuju bahagia dunia akhirat. Yang sudah memberikan motivasi dan luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapatkan semangat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, selanjutnya adalah doa penutup pembukaan. Kita langsung aja. Baik. Selanjutnya adalah materi yang insya Allah akan disampaikan
Bapak Ibu sekalian, materi ini adalah rangkaian satu kebutuhan di mana nanti kita akan merasakan saya ini ada di posisi mana. Jadi sebelum dimulai, mohon kepada Bapak Ibu, guru dan pegawai menyimak dengan fokus karena memang ini satu kesatuan. Apa yang disampaikan Pak Irfan dan nanti saya akan menyampaikan juga, endingnya nanti Bapak Ibu akan tahu, oh saya ada di sini, oh saya begini dan saya begitu. Baiklah, langsung saja kita beri tepuk tangan kepada Pak Irfan Ahmad Firdaus SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bu Kepala SMP Taliza, yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat, semoga senantiasa sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, jadi sesuai dengan judul diseminasi yang akan disampaikan, ini kami kalau di CGP itu ada beberapa modul yang dipelajari dan kami sudah ada di titik modul 1.4 gitu ya. Temanya budaya positif gitu ya. Nah, tentang budaya positif ini mungkin Bapak Ibu masih bertanya-tanya apa itu budaya positif. Secara sederhana, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Yang namanya budaya itu kan berarti sesuatu hal yang sifatnya terus menerus ya Bapak Ibu ya. Gak bisa kita peroleh hanya dari satu kegiatan dan tidak bisa kita dapatkan dalam waktu yang singkat. Budaya itu harus menyeluruh, dilakukan oleh seluruh warga sekolah dan dilakukan secara kontinu. Dan ini hanya bisa kita dapat kalau kita mau mengubah dari hal-hal yang sederhana. Sebagaimana yang ada di layar, budaya positif yang besar itu akan kita capai dengan menyicil hal-hal yang di tangga-tangga sebelumnya. Dimulai dari nanti kita akan coba mengetahui peraturan kelas, keyakinan kelas, sehingga menimbulkan lingkungan yang positif di sekolah kita, sehingga ini menjadi nilai tersendiri untuk bagaimana kita bisa mewujudkan budaya positif. Saya ingin yang di bagian kanan tempat duduk itu pihak A ya. Kanan tempat duduk berarti pihak A. Pak Engkos, Pak Ridwan, Bu Hilda, Bu Far, Bu Salwa sama Bu Tita itu adalah pihak A. Ya, di sini ya. Tugas Anda yang pihak A adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Boleh tangan kanan, boleh tangan kiri ya. Kemudian berarti yang sebelah kiri adalah pihak B. Apa tugasnya pihak B? Silakan pihak B mencoba dengan segala cara untuk membuka tangan rekan yang di sebelahnya, yang tadi pihak A tadi. Dengan segala cara, kalau boleh digoda, kalau boleh ini gitu ya. Sampai akhirnya, nah itu kalau Bapak saya ingat kecil dulu ya, dikira susah gitu loh, ternyata takut kalau kasih air minum. Ya, boleh dipraktekkan. Mohon izin bagi yang duduk sebelah kanan itu pihak yang mengepalkan tangan. Saya kasih waktu kurang lebih 1 menit untuk digoda pihak A oleh pihak B untuk membuka tangan, kepalan tangannya ya. Buka tangan. Silakan Bapak Ibu. Silakan boleh menghadik, boleh membujuk, boleh menggelitik, menggoda, memarahi. Kayaknya Pak Engkos cocoknya ini menawari Anda uang ya. Menawari Anda uang. Ditawari uang. Punya kita udah. Apa Pak Engkos kegoda nggak? Ya Bapak Ibu. Pak Ridwan masih kuat ya. Kayaknya Pak Ridwan mah punya prinsip sampai mati nggak akan temukan ini. Winda berasa nggak juga ini? Enggak. Apa alasannya? Nggak mau membuka, tetap ya, luar biasa. Pasti punya alasan. Kita yakin pasti Winda punya alasan. Mungkin kita terbuka.
Ini alasan fisik. Ya nggak boleh dipasang ya betul. Ya, Umi bawa? Enggak. Suruh setoran berapa ayat dulu? Setoran dulu ayat baru buka gitu. Lupa? Nggak ada yang muda tapi terbuka gitu. Jadi dari mana juga ada yang memang begitu. Nah Bapak Ibu, baik yang terbuka ataupun yang tertutup, saya yakin semuanya punya alasan. Seperti halnya tadi yang sudah disampaikan. Kita tidak akan mungkin berubah kalau kitanya nggak mau mengubah. Termasuk kita juga punya pilihan mau terbuka apa enggak. Tergantung dari pengaruh yang ada di sekitar kita. Apa kaitannya dengan materi yang nanti akan kita bahas tentang murid? Tentang teori pilihan. Ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ini kita nggak boleh punya pandangan seperti ini. Sebuah ilusi ketika guru dianggap punya kontrol terhadap murid. Betul nggak? Kalaupun seandainya ada murid yang mau berubah gara-gara kita, bukan karena kontrol kita berhasil, tetapi karena murid mau membuka diri sehingga dirinya dikontrol oleh kita. Dan lambat laun ketika ini penuh dengan kontrol orang lain, suatu saat ketika dia tidak menemukan alasan kenapa mau ngikutin kita, dia nggak akan mau disuruh. Ya, selama ini kita berhasil mempengaruhi anak A, B, C, dan D bukan bisa jadi karena dia sendiri, tapi karena ngikutin apa kemauan kita, pengaruh kita, sugesti kita, kontrol kita. Dan ini sangat tidak bagus kalau seandainya kita lakukan sampai keberlanjutan. Karena murid tidak mandiri dalam menentukan segala sesuatu berdasarkan keyakinan diri sendiri. Kadang kita istilahkan begini aja, khususnya saya yang Bapak Ibu. Kadang-kadang waktu dulu saya masih sama orang tua, masih sekolah juga, pengen banget nyapu. Udah mau melangkah ambil sapu, tiba-tiba ibu saya bilang, tolong disapu ya. Beda tuh motivasinya tuh. Nah, tadinya mau nyapu malah disuruh. Beda itu. Jadi antara sugesti orang lain dengan keyakinan yang dibuat oleh diri sendiri, beda powernya. Dan yang diharapkan dari budaya positif itu, mereka melakukan segala sesuatu berdasarkan keyakinannya, bukan berdasarkan dari teori kontrol tadi oleh orang lain. Lanjut tentang makna kata disiplin, ya. Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika kita menyebutkan kata disiplin? Di bawah disiplin apa kira-kira? Selintas saja, gak usah pakai teori. Disiplin itu apa sih yang biasa nyangkut di harus mengikuti aturan? Oke, ada lagi yang punya pendapat lain? Pak Maman, disiplin apa? Disiplin yang biasa dengar, disiplin ya. Patuh dan taat. Oke, selama ini minimal 2 kalimat yang muncul ya, atau 2 kata yang sering muncul, itu yang kita pahami bersama. Disiplin itu artinya patuh, taat. Kemudian tadi apa namanya? Mengikuti aturan. Jadi kayak seolah rapih gitu, keteraturan, kerapihan. Ternyata disiplin juga mengalami miskonsepsi, salah paham kadang-kadang kita memaknai disiplin. Ya. Dalam budaya kita, mana kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin itu gak nyaman begitu. Padahal disiplin yang dimaksud disiplin positif bukan tentang bagaimana menjadi sebuah hal yang sifatnya ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Selanjutnya, kebajikan universal. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang diambil seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal, atau dalam bahasa Inggris virtus. Luar biasa, virtus ya. Ini nilai kebajikan. Nilai kebajikan. Nah ini
Nilai kebajikan itu tidak memandang agamanya apa, ya, tidak memandang suku, bangsa, bahasa dan apapun, seolah-olah menjadi payung besar terhadap perilaku yang kita lakukan. Contoh, menghargai orang, agama apapun akan sepakat bahwa orang yang satu dengan yang lain harus saling menghargai. Tentang menghormati juga sama, tentang kejujuran sama, tidak perlu agama tertentu, tidak perlu bahasa tertentu, maka dengan itu kita harus menjadikan nilai-nilai kebajikan universal harus mengorbit di sekolah kita. Anak-anak lebih banyak ditanamkan tentang bagaimana yang nilai positif akan saya lakukan. Apa nilai positif yang bisa saya lakukan? Setiap murid-muridnya akan masuk kelas, usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Kata Bu Anas, siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengakui tentang stiker bintang dan benar saja. Pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Kenapa anak-anaknya tidak mempan sama Pak Heru? Kalau kita kaitkan ke beberapa hal tadi di awal, karena kita dapati bahwa murid-murid melakukan hal yang baik, pengaruh dari Ibu Anas yang mengiming-imingi itu kan berarti motivasinya ini dapat penghargaan. Ketika Bu Anasnya sakit, karena motivasinya ini dapat penghargaan, bukan karena keyakinan kebajikan universal tadi, maka anaknya tidak lagi mau diatur. Begitulah yang tadi saya umpamakan dengan beberapa anak kita di sekolah. Itu ya, karena bukan menjadi kebajikan universal, mereka terkadang tidak bisa untuk terus mempertahankan nilai-nilai yang baik yang sudah kita berikan. Nah, apa bedanya hukuman dengan konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ini Wawa ngelihat anak begini, "Wah, kamu lari deh." "Oh, lari, Bu." "Kenapa lari, Bu?" "Udah, pokoknya lari." Ibu bilang lari. Bapak nggak mau tahu. Sekarang ke lapangan, lari karena kamu sudah telat. Itu ternyata contoh dari hukuman. Kalau konsekuensi gimana guys biasanya bahasanya? Kalau konsekuensi itu ada mana nih? Sudah terencana atau disepakati? Kita tim. Misalnya kita kalau di kelas, nah kamu gak bawa buku? Iya Pak. Kamu tahu apa aturan kelas kita? Tahu Pak? Silakan kerjakan. Tahu sih bahasanya. Cuma ternyata itu juga bagian dari bukan intrinsik, lebih karena ekstrinsik. Mereka akhirnya bawa buku dan lain sebagainya. Kita mau tahu yang ketiga apa sih? Pernah dengar Bapak Ibu? Restitusi. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nanti lebih lanjut ada di materinya Pak Ibnu. Cuman saya gambarkan begini restitusi Bapak Ibu. Ketika dengan kondisi yang sama anak gak bawa buku, kalau orang yang melakukan restitusi maka dia akan menyampaikan, "Nah, kamu gak bawa buku?" "Iya Pak." "Kenapa gak bawa buku?" "Begini dan begitu Pak." "Oke, kamu tahu itu salah?" "Tahu Pak." "Gimana caranya untuk perbaiki masalah tersebut?" "Begini. Kamu siap melakukan itu?" "Siap." "Silakan itu belajar." Kira-kira kedepannya anak-anak akan seperti apa persepsinya terhadap bawa buku itu? Apakah punya memori yang buruk
seperti halnya hukuman atau konsekuensi? Saya kira tidak. Ketika restitusi yang kita lakukan, maka insya Allah anak akan menjadi lebih kuat dan dia siap kembali ke kelompoknya dengan keyakinan bahwa itu ada hal yang tidak baik. Bukan dikedepankan apa? Saya dapat hukuman apa atau konsekuensi apa yang harus saya berikan. Nanti ini mungkin jadi diskusi menarik Bapak Ibu. Salah satu sekolah ya sudah menerapkan sekolah tanpa aturan. Sekolah tanpa aturan. Lalu kalau sekolahnya tanpa aturan, bagaimana cara mengatur anak-anak? Mereka lebih mengedepankan proses-proses yang sifatnya restitusi. Bisa sekolah kita Bapak Ibu. Kalau bisa tahun depan gak usah bawa tim. Bisa. Ya. Bisa juga. Bisa juga. Bagaimana udah siap belum kita menerapkan semuanya warga sekolah restitusi ini? Ada masalah dikit panggil. Nah, kamu telat? Iya Pak. Kenapa? Begini dan begitu Pak. Kamu tahu salah? Tahu Pak. Siap nggak ngulangi siap. Besok pada telat lagi. Karena dianggap tidak ada info, katanya bahasa begitu. Siap nggak begitu setiap kali ada kesalahan? Sekolah tanpa aturan. Luar biasa. Sekolah tanpa aturan. Ini menjadi kajian menarik Bapak Ibu sebenarnya. Ya, nanti kita bisa diskusi kira-kira kekuatan dan kelemahan kita kalau seandainya melakukan itu seperti apa. Nanti Bufar apalagi yang jadi garda terdepan selama ini dalam penegakan tata tertib ya, termasuk sama saya, khususnya tentang ibadah dan lain sebagainya. Kita nanti diskusi sharing seperti apa yang bisa kita cari solusi untuk ke depan. Kemudian apa Bapak Ibu? Nah ini nih, saya punya beberapa pilihan. Coba Bapak Ibu kira-kira tebak kalimat-kalimat ini bentuknya hukuman atau konsekuensi. Pilihannya dua ya, nggak ada restitusi. Hukuman atau konsekuensi. Kita mau belajar lebih dalam tentang konsekuensi itu. Mencatat surat. Nah ini coba kita mau lihat apa yang terjadi sama Iva. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Untuk Pak Senonya. Jadi ini nama-nama ini saya ambil dari LMS ya Bapak Ibu, bukan karena Pak Seno, bukan karena sesuatu bukan. Di sana kebetulan namanya Pak Seno. Pak Maman kayak Tidak setuju dengan tindakan Pak Seno. Mengapa? Karena Pak Seno melakukan tadi yang tadi kita bahas, hukuman terhadap Iva yang tidak bisa jawab. Oke. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, karena terjadi secara tiba-tiba, bukan konsekuensi. Coba kalau restitusi kira-kira apa yang harus dikatakan Pak Seno? Pak, kenapa bengong? Kenapa menggambar? Ini Pak, kamu tahu apa keyakinan kelas kita? Tahu Pak, saya harus fokus dalam belajar. Kalau begitu bisa, nggak diulangi lagi bisa. Tidak selesai tanpa harus dihukum atau ada dikembalikan ke komunitasnya, ke kelompoknya dengan kondisi dia lebih kuat dan tidak dipermalukan. Begitu ya. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Di sesi ini kita akan coba sedikit bahas. Dan yang kedua, perbedaannya kalau peraturan kelas biasanya bagaimana Bapak Ibu buat peraturan kelas? Pernahkah melibatkan anak-anak untuk membuat peraturan kelas? Kalau melibatkan bagus. Ya, artinya anak-anak bertanggung jawab terhadap apa
yang Anda akan dilakukan. Jangan sampai ada Bapak Ibu guru yang langsung tiba-tiba ini 10 poin ya. Peraturan kelas kita A sampai J ya. Ini ya. Bu, jangan yang ini deh. Yang lain aja. Kan kadang-kadang begitu. Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Boleh. Silakan. Apa yang menjadi keyakinan kita ketika kita mau menggunakan helm pada saat pakai motor? Konsekuensi. Oke. Karena saya tidak mau celaka. Berarti itu poin kebajikannya apa? Keyakinan yang ingin diraihnya apa? Bapak Ibu. Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Polisi. Ada teman saya yang jawab bukan keselamatan, lebih ke arah modis aja sih. Gimana gitu kalau naik motor nggak pakai helm? Kayaknya iya itu bisa. Kalau dulu berarti kaitannya dengan kesehatan bisa. Iya, ini ada tentang modis ya. Nggak mau rusak. Iya. Jadi dia mau pakai helm gara-gara tentang keselamatan ini Bapak Ibu. Ya, jadi metode polisi itu harusnya menanamkan keyakinan kelasnya bukan aturan kelas. Dan itu yang digembur-gemburkan. Coba kita lihat yang kedua. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tentang karena tentang kesehatan. Ada yang tentang penampilan juga. Mungkin ada. Tapi kebanyakan orang adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Karena kondisi masih pandemi. Ya, itu dianggap lebih tampan ketika nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Sekali lagi, hubungan materi yang awal kita ingin segala sesuatu anak bertindak sesuai dengan motivasi intrinsik, bukan karena ekstrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuannya. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu sifatnya begini Bapak Ibu. Harus abstrak, jangan rinci. Kalau rinci tadi siswa dilarang, siswa harus. Itu bukan keyakinan kelas. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Kami kelas 9 akhwat siap untuk menjaga keselamatan bersama. Tentu di dalamnya ada aturan-aturan tadi. Jangan mengganggu teman, jangan membuli, ya, jangan main fisik dan lain sebagainya. Tapi diikat oleh kalimat yang sifatnya universal, pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalimat positif itu jangan menggunakan kalimat jangan. Tidak boleh, jangan, dihindari. Berarti menjaga kebersihan. Afirmasinya ada luar biasa di kalimat teman. Menjaga kebersihan. Kalau negatif bagaimana? Jangan buang, jangan mengotori kelas. Itu bukan keyakinan kelas. Jangan mengotori kelas. Kita balik kalimatnya, menjaga atau jagalah kebersihan. Ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jangan sampai 50 keyakinan kelas. Anak jadi gak yakin. Ini keyakinan apa aturan begitu ya. Cukup paling maksimal kata teori cukup antara 5 sampai 7. 5 sampai 7 keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas
lewat kegiatan surat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, apa nilai kebajikan dari peraturan berikut? Kembalikan barang ke tempatnya, Bapak Ibu. Kita buat apa namanya, keyakinan kelas, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan apa ini nanti? Tanggung jawab. Gus berasa. Kita mau anak kita tanggung jawab, Bapak Ibu, dengan punya keyakinan kelas seperti ini. Kembalikan barang ke tempatnya. Kalau kalimatnya jadi negatif bagaimana? Jangan sembarangan. Oke, yang kedua, kita lihat positif, dilarang mengganggu orang lain. Ini masih negatif ini. Harusnya kalau diubah ke positif, Hormatilah. bisa. Itu berarti keyakinan apa, Bos? Dilarang mengganggu orang lain, tadi betul gak? Saling hormati teman dan guru misalnya. Jadi poinnya saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Apa yang mau kita tuju keyakinan kelasnya? Disiplin. Oke, coba kita lihat. Menghormati orang lain dan komitmen. Siapa yang harus kita hormati dengan kita tidak terlambat? Bapak Ibu guru yang mengajar, teman, dan kita diri sendiri. Jangan sampai didisiplinkan oleh orang lain. Terakhir, yang udah saya buat ini kemarin praktek di kelas 9 akhwat. Yang mereka sudah curah pendapat, ternyata saya simpulkan yang mereka inginkan di kelas itu adanya kerjasama. Ini bisa dibuat jadi kalimat. Kelas 9 akhwat, komitmen 1, kita harus selalu kerjasama, atau kita senantiasa kerjasama. Ada 7, saling menghargai dan menyayangi, bertanggung jawab, menjaga kebersihan, kedisiplinan, kejujuran, keteraturan. Kalau sudah buat seperti ini, Bapak Ibu, kita tanya di dinding kelas, sehingga suatu saat ada yang melanggar, kita tanya, nah, masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Apa yang kamu lakukan? Saya tidak menghormati orang lain. Bersedia untuk melakukan keyakinan kelas lagi? Bersedia, Pak. Itu yang dimaksud dari teori yang awal tadi, bahwa perubahan harus muncul dari diri anak sendiri. Itu tanda bahwa anak menjadi murid yang merdeka sesuai dengan transformasi pendidikan yang diinginkan oleh pemerintah sekarang. Haruslah mewujudkan anak yang merdeka melalui kurikulum. Allahumma sholli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habis, nggak tanya jawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Baik, tegas. Alhamdulillah. Tadi ya teman-teman semuanya sudah tahu bahwa apa yang diinginkan Bapak Ibu sekalian kepada peserta didik kita, bagaimana kita mengetahui, mengidentifikasi dan menggali unsur-unsur intrinsik ya daripada ekstrinsik. Jadi yang sudah disampaikan Pak Eva, intinya adalah bagaimana kita memberikan stimulus, memberikan perilaku atau membuat peserta didik atau murid tersebut memberikan hal yang positif dari dirinya sendiri, bukan dari lain, dari luar ya. Baik Bapak Ibu sekalian, di sesi 2 ini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia ya, bahwa setiap manusia ini pasti mempunyai kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah restitusi. Tadi pengertian restitusi sebagai di awal ya, saya menjelaskan bahwa bagaimana kita itu ketika membuat kesalahan pasti bagaimana kita memperoleh solusinya gitu kan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah terhadap siswa ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, yang pertama, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, pertanyaan pemantik yang pertama, di awal Pak Irfan sudah menjelaskan bahwa kita, nah,
terdapat beberapa benih padi atau bibit padi yang dimiliki seorang petani, mulai bibit rendah, baik kualitasnya yang rendah, sedang, dan bibit unggul. Lalu apa yang dilakukan petani tadi agar semua bibit yang tadi itu, yang baik, yang paling jelek, yang sedang, yang unggul, agar bertumbuh kembang dengan baik dan menghasilkan panen yang baik? Coba Pak Maman, sebagai petani, biar hasilnya bagus semua, silakan. Tanya apa? Ya, sebagai petani harus menyiapkan bibit unggul. Enggak, pertanyaannya, bibitnya ini ada yang jelek, sedang, bagus, lalu ditanam sama Pak Maman, tuh, ya kan? Bagaimana si bibit yang jelek, sedang, dan unggul ini semuanya udah unggul? Nah, begitu. Satu. Berdoa. Ya bebas sebagai petani diapain? Ya, mempersiapkan lahan yang terbaik. Nah, lahannya kan. Terus ada lahannya. Kemudian sudah pasti pengairan juga, irigasi kan. Ya. Harus bagus juga. Harus bagus juga airnya. Airnya juga. Ya. Lalu Artinya ditambah dengan pupuk yang kualitas terbaik. tambah pupuk. Tentang buat Mama. Luar biasa. Jadi ada usaha dari petani tersebut agar hasilnya baik. Nah, seperti kita sebagai guru, kita melihat nih anak-anak ini kan berbeda-beda. Nah, bagaimana menjadi lulusan atau output anak-anak kita, anak-anak kita yang baik, gitu kan? Maka kita mencari lahannya yang kondusif, gitu, agar kita mentransfer pendidikan itu baik, lalu diberikan pupuknya seperti apa kalau kita sebagai guru. Pupuknya memberikan metode pembelajaran business learning atau apa, pokoknya bagaimana caranya siswa itu menghasilkan atau kita membuat siswa itu menjadi ya bibit unggul ataupun pendidik atau murid yang unggul. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya pertanyaan pemantik kedua, Ibu Amba adalah wali kelas 2A di SD Pelitang Hati. Nah, Ibu Amba ini bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Doni itu pasangan doyan ibu. Doni, beberapa anak ya di kelas 2A telah datang nih padanya nih dan mengeluhkan. Jadi si anak-anak yang ada di kelas itu datang ke Ibu Amba mengeluhkan sikap Doni yang seringkali meminta bekal makan siang, ya kan, secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti tadi yang dialami Ibu Amba ini, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Bisa jadi Doni itu belum sarapan. Ya, kemudian bisa jadi Doni itu orang yang superior, merasa dirinya paling wah, paling hebat, paling apa. Mungkin orang tuanya pejabat atau orang tuanya polisi, ya bisa jadi seperti itu. Kemudian Doni ini awalnya dia iseng. Ternyata iseng ke teman-temannya, terus karena iseng teman-temannya tidak melawan, dia akhirnya terus-terusan kebiasaan seperti itu. Kemudian di satu sisi mungkin Ibu Ambanya ini telah merespon atau mengingatkan. Ya kadang-kadang kita juga mungkin dalam kehidupan sehari-hari di kelas mungkin seperti ini nih. Ada kegiatan dalam di kelas, mungkin ada kejadian seperti ini yang harusnya mungkin kita harus bisa mengamati, kemudian kita merespon apa yang terjadi di kelas. Baik, tentang untuk Pangkos. Ya, terima kasih Pangkos. Oke, baik Bapak sekalian. Intinya kita ini sebagai pendidik wajib mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan yang diinginkan oleh semua. Kita juga seorang guru pasti mempunyai kebutuhan kan, tapi sebelum kita mengidentifikasi apa yang dibutuhkan siswa atau murid, maka kita sebagai pendidik juga harus sudah terpenuhi terlebih dahulu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya materinya ada di sini. Ketika Bapak Ibu sekalian menyimak dengan fokus, maka ini jawaban-jawabannya.
Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Jadi kasus Doni ini adalah salah satu kasus yang dimana salah satu siswa yang diperhatikan kita itu adalah ada salah satu kebutuhan yang belum terpenuhi, ya kan Bapak Ibu sekalian. Jadi diamnya murid, aktifnya murid, nyonteknya murid, sering bolosnya murid dan lain sebagainya, itu pasti ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Oleh karena itu kita sebagai pendidik maka harus mengidentifikasi kebutuhan yang ada pada murid tersebut. Oleh karena itu tadi di kesimpulan video tadi bahwa jika ada perilaku murid kita yang menyimpang, berarti itu ada yang harus kita cari tahu kenapa murid tersebut berbuat seperti itu dan cara menyelesaikannya bagaimana, yaitu kita duduk bareng, ngobrol sharing dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, 1, survival. Apa itu artinya? Bertahan hidup. Yang kedua, love and belonging. Apa? Ya, kasih sayang atau merasa terima. Yang ketiga, freedom atau kebebasan. Keempat, fun, kesenangan. Yang terakhir, power atau penguasaan. Baik Bapak Ibu sekalian, kasus yang pertama. Nah baik, kebutuhan bertahan hidup tadi sudah dijelaskan video ya, jadi saya tidak menjelaskan lagi. Nah kasus yang Doni tadi, apabila jawaban Doninya ketika ditanya kenapa Doni ada pangkos, nah Doni itu ya menjawab karena memang dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Berarti di sini Doni ada yang belum terpenuhi, yaitu bertahan hidup, survival. Nah yang kedua, apabila Doni menjawab alasannya mengambil bekal temannya itu karena ia merasa senang, ya temannya menjadi perhatian kepada Doni, gitu kan? Ketika temannya melaporkan tindakannya kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia atau Doni, maka kebutuhan dasar yang yang belum dipenuhi atau yang ingin dipenuhi Doni adalah kebutuhan kasih sayang, love and belonging. Kemudian apabila Doni dalam kasus tersebut dia merasa bosan dengan bekal makanan, ya gorengan maning, bakwan maning, ya lanjut untuk maning. Nah maka karena ibunya selalu membawa bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan punya temannya tuh, ya kan, yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi tujuannya, yaitu kebebasan. Lanjut, apabila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng, Bangkos juga udah iseng, ya kan? Iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Nah kan,
maka berarti Doni sedang berusaha memikirnya akan keselamatan. Senang ya? Ya. Lanjut yang terakhir, berarti apabila Doni itu menjawab dia merasa hebat, ini juga Bapak sudah kayaknya Bapak ikut bergerak, karena namanya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan, yaitu kekuasaan, power. Nah, baik, lanjut refleksi. Jadi intinya refleksi kita adalah bahwa apa yang kita ketahui di kelas, di sekolah dan lain sebagainya, ketika siswa itu diam, ketika siswa itu aktif, nakal, iseng dan lain sebagainya, itu pasti ada salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi atau yang belum dipenuhi. Oleh karena itu, agar tidak mengganggu teman-teman di kelas atau nanti menjadi terus-terusan di kelas ketika kita mengajar mengganggu temannya, maka orang ini, murid ini harus kita bawa ajak ngobrol apa kebutuhan yang belum terpenuhi. Itu sebagai gurunya. Baik, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Baik Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan pemantik yang pertama. Ada kasus Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruang Ibu Sinta. Ibu Sinta ini kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Sinta baru saja mendapatkan pengaduan dari Tisa ya, bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosmed. Lah pokoknya kata-katanya di mana ya? Yang kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, ceritanya masih daring. Dan pada saat hadir pun, Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat. Nah, mengejek-ejek temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran mengeluhkan tentang perilaku Anto tersebut. Nah, sebagai guru, ketika Bapak melihat kasus Tisa dan Hana, bagaimana caranya atau bagaimana yang akan disampaikan Pak Guru, Pak Ridwan ketika memarahi atau menasihati Tisa, Hana, bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dengan merendahkan seorang guru, penerapan disiplin apakah yang akan dilakukan oleh Pak Guru? Coba, mau cara kasar, mau cara kasar. Yang pertama diajak ngobrol dulu, ngopi bareng. Yang kedua, kata Ari Lasso, sentuh hatinya. Oke, artinya percakapannya seperti apa? Coba narasi skripnya gitu. Percakapannya, apa yang membuat kamu bisa senang untuk mengatakan si Tisa, si Hana ya. Yang kedua, apakah perkataan kamu bisa bagus atau tidak untuk si Tisa? Jika itu buruk, bagaimana caranya supaya untuk si Tisa ini tidak sakit hati dengan perkataan si Hana? Cocok guru BK emang. Oke, Bu Iis, sebagai ibu guru, bagaimana cara menasihati atau penerapan disiplin yang akan Bu Iis lakukan kepada anak yang sudah berkata kotor, kasar kepada Tisa? Hana, jangan itu. Gimana coba? Ngomongnya kepada anak. Hana, tolong jaga lisan kamu, karena lisan itu adalah harimau. Ibaratnya seperti paku yang ditancapkan ke papan. Mungkin dia bisa memaafkan orang itu, tetapi rasa sakit hatinya masih tertanam di papan tersebut. Terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk Pak Ridwan dan Bu Iis. Baiklah Bapak Ibu sekalian, jawabannya ada di video ini. Silakan perhatikan, digas dan selesai. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1.
posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah Maka perhatikan Bapak sekalian, kita ada di posisi mana dengan video ini? Kira-kira bisa lo ada di posisi mana? Saya kayak posisi ketiga. Naren! Sini kamu! Semua. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerima. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita simpulkan mulai dari pemaparan dari Pak Irfan budaya positif ya, intinya adalah bagaimana kita memunculkan unsur dari dalam diri kita sendiri antara konsekuensi dan restitusi tadi. Ya, kedua-duanya adalah identitas yang sukses. Tapi memang kalau yang konsekuensi itu lebih ada ekstrinsiknya kan, maka kita lebih memilih restitusi. Begitupun yang dialami Naren, kita sebagai guru ada di posisi mana nih? Dari 5 posisi kontrol, 5 posisi ini ada di mana? Dari kelima ini ada 3 yang identitasnya sukses, mulai dari teman, pemantau, dan manajer. Tapi dari ketiga itu yang intrinsiknya dari posisi manajer, karena kita memberikan kepada murid untuk memecahkan masalahnya sendiri dengan memikirkan siapa orangnya, ada ibunya, ada emaknya dan sebagainya. Jadi seperti itu, kita sebagai guru melihat kebutuhan, melihat permasalahan yang ada di peserta didik. Lanjut, ini kita saya bacakan 2 saja ya. Jadi posisi identitas gagal. Di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah. Kalau guru berbuat itu menghardik tadi kan ya, suaranya kencang, lantang, kemudian merasa bersalahnya lembut, berceramah dan lain sebagainya. Kemudian sebagai teman membuat alasan-alasan untuk murid, ya santai teman. Makanya sebagai teman nih identitasnya sukses, tapi hanya untuk guru-guru tertentu saja, ya kan? Enggak semuanya gitu kan. Nah kemudian pemantau, ya pemantau tadi data dan lain sebagainya.
Dan kemudian yang terakhir adalah manajer. Ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dari dirinya sendiri. Baik, nanti saya kirim. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ada kata-kata skrip. Bapak Ibu boleh jawab. Bu Hilda, ini yang pertanyaan pertama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Wow, siap. saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira di pos kontrol mana? Apakah sebagai teman, pemantau, penghukum, merasa bersalah, atau manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Oke, kunci. Yang nomor 2, Pak Noval, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa bahasanya? Penghukum, kunci. Kemudian Bufar, ayolah, lakukan demi ibu dan bapak. Ayolah dan lakukan demi ibu. Teman, kayaknya Bufar lulus aja. Lanjut, Bu Tika, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, apakah kamu mau? Teman. Oke, lanjut Bu Salwa. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Pemantau, manajer. Kemudian Bu Dewi, kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Lu lagi, kamu lagi. Kira-kira apa? Penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, merasa bersalah. Baik, kita lihat. Teng tong. Nah, dong yang benar. Udah pinter. Oke, baiklah, lanjut. Baik, jadi ini gerakan kita. Satu lagi ya. Gerakan kita adalah peraturan pemantau. Ini konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer memperbaikinya. Jadi 2 ini yang sering kita lakukan, tapi memang unsur intrinsik yang harus kita depankan, yaitu sebagai manajer. Nah, di materi yang terakhir, lalu bagaimana kita melakukan restitusi tersebut. Misal tadi Pak Ridwan manggil Adan ini sering kesiangan terus, ini dari masalah, udah mengatakannya kasar, sering berajakan itu, mengganggu teman-teman di kelasnya, kemudian pokoknya banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Dipanggil oleh BK Pak Ridwan, nanti Pak Ridwan ngomong, ada langkah yang harus ditempuh oleh Pak Ridwan, ya sebagai BK atau apa, jadi sebagai guru. Nah, ini langkah-langkahnya. Kita lanjut saja. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang Sarah? Siapa? Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak.
Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik, Bapak Ibu, ini materi terakhir ya dari rangkaian materi dari awal sampai endingnya ini yang di sini restitusi. Maka di posisi manajer, kita sebagai posisi manajer, kita menyelesaikan suatu kasus yang ada yang terjadi pada siswa, di mana siswa tersebut membutuhkan atau mempunyai kekurangan atau ada hal yang harus ya, segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian validasi kebutuhan yang salah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu sekalian, menstabilkan identitas itu berarti setiap orang pasti pernah melakukan soal ini kata-katanya. Kamu bukan satu-satunya. Jadi menstabilkan orang yang ditanya itu pernah ada yang emosi, ada yang lemas, ada yang ini. Jadi stabilkan dulu ya dengan kata-kata. Misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi emosinya reda. Nah, kemudian ada validasi kebutuhan yang salah. Kita bisa pancing dengan pertanyaan kemarin. Misalkan kamu bisa saja melakukan hal seperti ini yang dulu, tapi ya kan kamu tidak melakukannya selebihnya, gitu kan? Kamu pasti punya alasan kan? Mengapa kalian melakukan apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga setiap itu, tapi tambahkan yang lain, yang baru, gitu kan? Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Misal kita sebagai guru berkata, nah apa nilai yang kita percaya keyakinan kelas kita? Apa keyakinan yang setelah melanggar, ya kan? Sudah melebihi waktu yaitu jam 7 lewat. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, pada intinya kita sebagai guru adalah bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang ada pada murid. Ketika kebutuhan itu belum terpenuhi, maka murid itu akan berperilaku sesuai dengan kebutuhannya, gitu. Maka kita sebagai guru mencari tahu dan menyelesaikan kebutuhan tersebut agar ke depan ketika kita menerapkan pembelajaran di kelas ataupun sekolah khusus umumnya, kita membuat nyaman, baik itu nyaman kepada muridnya, kita pun sebagai pendidik juga nyaman, dan sekolah pun akan mencapai tujuan pendidikan kita sesuai dengan visi sekolah kita. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya atas nama calon atas nama Bapak Irfan Rahman Firdaus SPDI dan saya Ibnu Walid. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan jika kekurangan materi ataupun sharing nilainya nanti di luar waktu ini insya Allah kami sharing. Kami akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ini kita itu mempunyai tujuan ya. Kalian mau nggak sih kalau kita saat belajar kondisi kelasnya bersih? Mau nggak? Mau dong. Nyaman kan? Mau nggak? Ketika belajar kondisi kelas ini tidak berisik? Mau nggak? Nah, oleh karena itu hari ini ya, Pak Ibnu minta kepada kalian khusus kelas 9 IPA ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah mendengar dengan kata-kata keyakinan kelas? Belum ada ya? Belum. Baik, teman-teman sekalian, keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan yang ada di sekolah, khususnya di kelas. Peraturan itu contohnya apa aja? Tidak boleh ngobrol sama pelajaran. Yang ada di kelas ini? Ya, piket kelas. Apalagi? Kalau peraturan sekolah tidak boleh apa? Tidak boleh kelas, masuk ke sekolah, masuk ke kelas. Ya, kalau ke kelas ada aturan kelas juga kan. Jadi keyakinan itu hampir mirip-mirip ke peraturan. Tapi kita akan membahas ini kenapa peraturan kita buat ke dalam bentuk keyakinan. Jadi kita ubah peraturan-peraturan yang sudah kita ketahui itu kita ubah ke dalam keyakinan. Ya. Jadi kenapa Pak harus diubah ke dalam keyakinan? Nah, teman-teman sekalian, mohon perhatikan. Karena kalau kita membahasakan dengan keyakinan, maka apa yang kita laksanakan, apa yang kita perbuat itu akan kita tanggung jawabkan. Ya, karena kenapa? Karena kita mempertanggungjawabkan tersebut atas nilai-nilai yang sudah kita yakini, yang sudah kita sepakati. Ya kan? Nah, kalau kita meyakinkan keyakinan kelas, berarti itu sudah masuk ke dalam hati kita. Ya kan? Jadi keyakinan kelas itu lebih dalam dan lebih difokuskan kita untuk bertanggung jawab atas nilai-nilai yang harus kita lakukan berdasarkan kesepakatan kelas 9 Nah, akan tetapi teman-teman sekalian, keyakinan kelas itu kata-katanya lebih ke arah kata-kata positif. Tadi yang ada yang bilang aturan atau peraturan sekolah tidak boleh terlambat. Kita ubah dalam bentuk positif, kalimat positif. Berarti jadi di keyakinan ini tidak ada kata-kata dilarang, tidak boleh, tidak ini, yang tidak dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Jadi kalimatnya kata-kata positif. Jadi ketika kita mendengar salah satu contoh adalah tidak boleh terlambat, maka kita ubah ke dalam bentuk kalimat positif. Contohnya datang tepat waktu. Jadi datang tepat waktu itu kan universal ya. Ya. Jadi kata-kata yang negatif itu kita ubah ke dalam positif. Itu keyakinan kelas. Contoh, dilarang, apalagi coba di kelas yang ada dalam kelas. Dilarang membuang sampah. Kita ubah ke dalam bentuk positif. Apa kira-kira? Buang sampah di tempat. Buanglah sampah pada tempat. Nah, kalau kalian sudah paham, Pak Ibnu mempunyai kertas. Kertas ini adalah sebagai bentuk kesepakatan kalian. Kalian menuliskan satu keyakinan yang kalian inginkan di kelas ini seperti apa. Hanya satu aja ya. Satu saja. Misal tadi membuang sampah pada temannya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Jadi Pak Ibnu minta setiap peserta di sini, setiap murid di sini menuliskan satu keyakinan
keyakinan kelas. Kalian mempunyai apa sih yang diinginkan kalian di kelas ini? Terserah keinginan kalian. Nanti kita diskusikan, kita lakukan, kita sepakati, kita ambil beberapa keyakinan. Pasti semuanya ada yang sama kan? Nah, kita nanti sortir. Paham ya? Kalian menuliskan suatu keyakinan yang diinginkan kalian untuk di kelas kita ini. Baik. Setelah selesai, boleh kalian tempelkan di whiteboard ya. Kasih nama apa? Kasih nama. Kalau di sini nanti kita sortir, kita diskusikan. Hasilnya nanti di sini. Nah, di sini bebas, masih umum. Satu saja ya. Satu keyakinan. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ada 12 ya, ini sama ya. Sama aja bilang. Pertama, tidak boleh merusak barang keras, harus menjaga barang-barang keras. Yang kedua, belajar dengan tenang. Kemudian membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Dilarang mencoret-coret dinding. Kemudian adanya pengharum ruangan. Kemudian perlakukanlah teman sebagai keluarga sendiri. Baik, mana saja yang Pak Ibu sampaikan. Mudah-mudahan keyakinan ini terus kalian laksanakan sampai kalian lulus, ya, sampai lulus sampai ke SMA nanti memperhatikan kelas di SMA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan nanti lebih bangga dari kelas 95. Saya berkomentar tentang keyakinan kelas. Menurut saya keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang sangat berguna di dalam kelas, karena dengan keyakinan kelas tersebut kelas dapat terkontrol dengan baik. Saya Lalu dari Indonesia. Alhamdulillah dengan adanya keyakinan kelas ini semoga kelas lebih kondusif dan terkontrol dan juga lebih nyaman untuk belajar selanjutnya.